IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM sebagai organisasi ordo Muhammadiyah merupakan gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Ada dua faktor integral yang jadi dasar dan latar belakang berdirinya IMM. 1. Faktor intern. Faktor intern adalah faktor dari dalam organisasi Muhammadiyah. Faktor ini lebih dominan daripada faktor lain dalam bentuk motivasi idealis dari dalam, yaitu dorongan untuk mengembangkan ideologi, paham, dan cita-cita Muhammadiyah. Faktor kedua yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern adalah hal-hal dan keadaan yang datang dari dan berada di luar Muhammadiyah, yaitu situasi dan kondisi kehidupan umat dan bangsa serta dinamika gerakan organisasi mahasiswa. Anggapan tentang pentingnya wadah bagi mahasiswa tersebut lahir pada saat Muktamar ke-25 Muhammadiyah di Jakarta tahun 1963, yang kemudian berdirinya IMM sendiri diresmikan pada tanggal 14 Maret 1964 di Gedinoto, Yogyakarta, dan dengan ditandatangani 5 penegasan IMM oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Berikut 5 penegasan IMM. 1. Menegakkan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. 2. Menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah landasan perjuangan IMM. 3. Menegaskan bahwa fungsi IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. 4. Menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. 5. Menegaskan bahwa IMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabdikan untuk kepentingan rakyat. Adapun fungsi IMM: 1. Sebagai organisasi kader, senantiasa berupaya melakukan proses untuk mengaktualisasi dan mengembangkan potensi manusiawi anggota ikatan sesuai fitrah yang diberikan Allah SWT, yakni sebagai kader persyarikatan umat dan bangsa. 2. Sebagai organisasi dakwah, senantiasa berupaya untuk menginternalisasi dan mensosialisasikan agama Islam ke dalam genap dimensi kehidupan, menyadarkan dan meyakinkan anggotanya bahwa ia berada dalam kaitan dari tanggung jawab sebagai khalifatullah fil ard, mengembang misi Rabbani. 3. Sebagai eksponen mahasiswa Islam dalam Muhammadiyah, IMM merupakan bagian dari mata rantai perjuangan dan gerakan mahasiswa Islam Indonesia yang berada dalam Muhammadiyah, yang berusaha memadukan kompetensi akidah dan intelektual. Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Upaya untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah telah dirintis sejak tahun 1919 dengan adanya siswa peraja di sekolah-sekolah. Tahun 1958, pada Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Garut, menempatkan organisasi pelajar Muhammadiyah di bawah pengawasan Pemuda Muhammadiyah. Keputusan itu diperkuat pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah II yang berlangsung pada 24 sampai 28 Juli 1960 di Yogyakarta dan memutuskan untuk membentuk IPM. Tanggal 15 Juni 1961 ditandatangani peraturan bersama tentang organisasi IPM ini. Kemudian dimatangkan lagi di dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18 sampai 20 Juli 1961. Ditetapkan tanggal 18 Juli 1961 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1380 Hijriah sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Dalam Konpiwil, Konferensi Pimpinan Wilayah IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menpora Republik Indonesia Insinyur Akbar Tanjung secara implisit menyampaikan kebijakan pemerintah pada IPM untuk melakukan penyesuaian dalam tubuh organisasi, disertai catatan untuk merubah nama IPM. Tanggal 18 November 1992, nama IPM resmi diganti menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IRM. Muktamar IRM yang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 7 Agustus 1993. Muktamar IRM 6 di Solo, Jawa Tengah
pada tanggal 23 sampai 28 Oktober 2008, kata remaja pada IRM dikembalikan pada khitahnya, yaitu pelajar, sehingga IRM kembali menjadi IPM, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Bermula dari desakan anak murid perguruan Kasetu kepada Pendekar Moh Bri Irsyad agar dapat didirikan satu perguruan yang menggabungkan semua perguruan yang sejalur. Dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk berdirinya perguruan dibentuk dua tim. A. Tim organisasi diketuai oleh Irfan Najam. B. Tim perguruan diketuai oleh Moh Rustam Jundab. Kronologi berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. 1 Juli 1963 adalah pembahasan organisasi dan perumusan metode pendidikan. 31 Juli 1963 adalah hari lahir perguruan Tapak Suci. Tahun 1967 atau tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 1967 ditetapkan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. 3 dasar TSPM. 1. Membina pencaksilat yang berwatak serta berkepribadian Indonesia bersih dari ilmu sesat dan syirik. 2. Mengabdi perguruan untuk perjuangan agama, bangsa dan negara. 3. Sikap mental dan gerak langkah anak murid harus merupakan tindakan-tindakan kesucian. Tapak Suci Putra Muhammadiyah mengajarkan pencaksilat sebagai olahragawi yang menyeimbangkan antara lahir dan batin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandu Hizbul Waton atau HW. Hizbul Waton yang artinya pembela tanah air. HW adalah nama gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah dengan status organisasi otonom (ortom) yang bergerak khusus dalam kepanduan. Pandu HW didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama Pathfinder Muhammadiyah. Tokoh perintisnya yang terkenal adalah Siraj Dahlan dan Sarbini. Atas usul Kiai Haji Agus Salim, istilah Belanda Pathfinder diindonesiakan menjadi Kepanduan Muhammadiyah. Pada tahun 1920, atas usul Kiai Haji R. Hajid, Kepanduan Muhammadiyah dinamakan Hizbul Waton. Tahun 1961, dan adanya Kepresnas 1961, HW dilebur jadi satu dalam Pramuka. Tahun 1999, HW bangkit kembali dan dikukuhkan di Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000. Struktur organisasi persyarikatan HW. Jati diri kepanduan HW. Identitas kepanduan HW. 1. Panduan Hizbul Waton adalah sistem pendidikan anak, remaja dan sekolah dalam bentuk warga masyarakat Islami yang berguna dan berakhlak mulia dengan metode kepanduan. 2. Gerakan Kepanduan Hizbul Waton adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang mengkhususkan pendidikan anak, remaja, dan pemuda agar menjadi warga masyarakat yang mandiri dan berakhlak mulia dengan metode kepanduan yang Islami. Sifat Kepanduan Hizbul Waton atau HW. 1. Terbuka, artinya dapat menerima siapa saja yang memenuhi syarat sebagai anggota. 2. Sukarela, artinya tidak ada paksaan atau perintah untuk menjadi anggota. 3. Nasional, artinya diperuntukkan bagi bangsa Indonesia bergerak di bumi Indonesia dalam rangka mencerdaskan bangsa. 4. Islami, sebagai salah satu dari organisasi otonom Muhammadiyah yang mengemban misi dan visi persyarikatan. Ciri khas Kepanduan HW. Prinsip dasar. 1. Pengamalan akidah Islamiyah. 2. Pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam. 3. Pengamalan kode kehormatan pandu. 4. Pendidikan di luar lingkungan keluarga dan sekolah. 5. Satuan dan kegiatan terpisah antara putra dan putri. 6. Tidak terkait dan berorientasi kepada partai politik atau golongan tertentu. Selanjutnya, metode pendidikan. 1. Kegiatan dilakukan di alam terbuka. 2. Pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang. 3. Pemberdayaan anak didik dengan penerapan sistem bergu. 4. Penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan.